Ujar Allah dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Kadu'ai ba'dikum ba'da. Ujar Allah, jangan sekali-sekali kamu memanggil Nabi itu, Nabi Muhammad itu seperti kamu manggil yang lain. Kalau manggil Sayyidina Umar, panggil aja Umar, sini kamar. Utsman, Abu Bakar, Ali itu manggil nama masih ada. Tapi begitu Rasulullah, Allah melarang kita memanggil Nabi seperti memanggil orang biasa. Jangan dibiasakan langsung nama Muhammad gitu. Paham ini? Nah, kemudian Allahnya mencontohkan. Allah mencontohnya setiap sesuatu bila berkaitan dengan Nabi, Allah pasti contohkan langsung. Salawat, Allah turun tangan mencontohkan salawat, Allah bersalawat ya. Nah, itu juga dalam penghormatan kepada Nabi, Allah mencontohkan. Ketika Allah memanggil Nabi lain, coba lihat, Allah tuh kada pernah memanggil Nabi lain dengan gelar. Allah pasti panggil nama. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya Adam, ya Adam, ya Adam uskun anta. Ya Allah panggil Adam, katanya Allah panggil Adam aja. Apalagi Allah katakan, ya Yahya, khuzil kitab. Berapa banyak Allah memanggil nabi-nabi bahari itu dengan nama. Tapi begitu Nabi kita Muhammad, Allah kada pernah memanggil nama. Carikan bang di Quran, carikan satu ayat aja yang Allah memanggil, mengkhitab Nabi dengan nama, carikan bawah sini. Dari awal sampai akhir, carikan bang satu kalimat yang Allah memanggil Nabi dengan namanya adalah yang ya Muhammad adalah kada ada. Pasti Allah katakan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Berarti Allah bila mengiau Nabi itu pasti ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, selalu dipanggil ay nabi, ay rasul, ay nabi, ay rasul. Kada ada Muhammad. Tapi ada kan wa ma Muhammadun illa rasul. Itu bukan khitab. Khitab itu dengan ya Muhammad adalah kada ada. Kalau wa ma Muhammadun itu bukan khitab. Itu kabar ke kita mengatakan wa ma, itu yang Allah pandiri itu kita. Allah katakan wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi bila Allahnya langsung memanggil Nabi, kada ada satupun ayat yang Allah mengatakan langsung ya Muhammad gitu. Coba lihat. Nah, dari sinilah ulama kita kada bisa menyebut nama Nabi itu kecuali dimulai sesuatu. Apakah Sayyidina Muhammad atau Habibina Muhammad atau Rasulina Muhammad atau Nabiyina Muhammad, pokoknya jangan nama langsung. Paham lah? Nah, memanggil nama Nabi khitab seperti orang biasa itu ulama mengatakan hukumnya haram. Karena di dalam sebagian kaidah, terutama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dikatakan al-aslu fil nahyi at-tahrim. Hukum asal dari larangan itu mereka katakan haram. Kita dilarang memanggil nama Nabi seperti kita manggil orang biasa. Paham itu lah? Jadi mulai hari ini jangan lagi menyebut Nabi itu nama-nama aja. Dan bila nama Nabi disebut, apa garang ngarihnya bersalawat lawan Nabi? Kalau perlu ibaratnya bergema bersalawat, kan apa juga? Karena Nabi katakan al-bakhilu, orang yang pelit itu bukan yang ketika kotak amalnya kada menjelung duit. Orang yang Nabi katakan al-bakhil kullal bakhil, bahkan orang yang sangat pelit itu adalah man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih, yaitu orang yang apabila nama kujar Nabi disebut di hadapannya inya kada bersalawat lawan aku. Jelas lah?
Jadi mulai malam ini setiap yang dengar nama Nabi maka bersolawatlah kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan pulang bila kita bersolawat lawan Nabi jangan ditinggal keluarga Nabi pulang. Jadi dibiasakan itu. Misalnya orang katakan Sayyidina Muhammad, lalu pian jawab Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alih. Itu tambahi yang sedikit itu. Lah, tambahin yang biasanya pian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alih. Karena jangan ditinggal keluarga Nabi. Jangan ditinggal keluarga Nabi. Nabi mengajarkan kita bersalawat dengan menyebut nama keluarga sendiri. Sudahlah. Jadi sekali lagi ulun ulang, ini bab yang kita baca bukan hakikat Nabi. Ini bukan babu majaa fi haqiqati Sayyidina Muhammad. Ini bukan bab yang menjelaskan hakikat Nabi, tapi ini bab yang menjelaskan tentang tawadunya Nabi. Jadi wajar aja jika yang kita baca ini kemudian nampak basyariah itu dalam bab tawadu. Tapi kalau lebih dari itu, Nabi sampai ke suatu tempat, ke suatu tahapan, ke suatu tingkatan yang Jibril pun tidak mampu menembus itu. Sampai Jibril katakan indar rafraf ujar Jibril lau danautu unmulatan lahtaraktu, seandainya seujung jari aja aku masuk aku terbakar. Seandainya jadi Jibril aku mengikuti Nabi Muhammad seujung jari aja aku terbakar. Ini berarti sesuatu yang Jibril kada bisa mengumpati Nabi. Artinya Jibril pun tidak tahu apa yang terjadi di situ. Apa yang terjadi di sana Jibril kada tahu. Habis sampai di situ ilmu Jibril tentang Nabi Muhammad. Paham itu? Jadi paling jauh Jibril mengetahui Nabi ya sampai raf-raf. Setelah itu bang, Jibril kada tahu lagi. Bahkan Jibril pun tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Nabi Muhammad. Makanya ujar Sayyidina Abu Bakar, wallahi la ya'rifu haqiqata Muhammad illallah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, tidak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Kecuali Allah. Kada ada yang tahu kecuali Allah. Ujar Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya ashab Rasulillah, ma ra'aitum Rasulullah illa zillah. Ujar Sayyidina Uwais Al-Qarni, wahai para sahabat Nabi, tidaklah kamu lihat Nabi Muhammad terkecuali bayangannya saja. Itu sudah membuat pian kagum. Itu sudah membuat kita takjub. Itu zillah, bayangannya aja. Lalu bagaimana dengan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi oleh karena itu minimal cara menyambung silah itu jar ulama dengan perbanyak pian bersolawat kepada Nabi, dan rasakan di dalam diri setiap orang itu adalah mengandung rahasia Nabi. Nah, itulah kenapa para ulama kita manakala masuk ke ranah itu maka akan besar kasih sayangnya sebagaimana Nabi juga.